Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai dari akhir. Injing menika kita lajengaken pembahasan tentang sombong. Walaupun sombong itu diancam tidak akan masuk surga, tetapi ada suatu keadaan, ada suatu tempat di mana sombong itu dituntut kita untuk sombong. Dan Allah lebih mencintai kita sombong di dalam keadaan ini daripada tidak sombong. Pertama, sombong yang dicintai Allah, sombong yang diperbolehkan, at-takabburu indal kita, sombong ketika perang, sombong ketika di dalam peperangan dengan orang-orang kafir. Maka ketika kula lan panjenengan perang niki kita dituntut untuk sombong secara zahir, boten secara batin. Jadi dalam fisik kita, dalam bentuk kita, kita dituntut sombong. Ini sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, dianggap hasan oleh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, inna minal khulaya ma yubghidullahu. Di antara sombong itu ada yang dimurkai Allah, wa minha ma yuhibbullah, dan di antara sombong ada yang dicintai Allah. Kapan sombong itu dicintai oleh Allah? Ikhtiyalur rajuli nafsahu indal kita, yaitu sombongnya seseorang terhadap dirinya ketika dia perang. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh At-Tabrani, ada sahabat Rasulullah yang namanya Abu Dujana. Jadi Abu Dujana ini di dalam peperangan Uhud, ya, ketika itu jumlah pasukan Rasulullah itu 700 orang, pasukan musuh itu 3.000, 2.000. Jadi 3 kali lipatnya. Maka Abu Dujana ini dia mengikatkan tali merah ya di kepalanya. Terus piyambake berjalan. Jadi misalkan ini kaum muslimin, di sana kaum kafir. Abu Dujana itu berjalan di hadapan kaum muslimin, berjalan di antara dua sok kaum muslimin dan sok orang-orang musyrikin. Jalannya itu petenteng-petenteng, kitak itu. Jalannya orang sombong.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Abu Dujana jalannya itu dengan jalan yang petentang-petenteng, jalannya orang-orang yang sombong, Rasulullah gawa, innaha misyatun yubghiduhallah. Sesungguhnya cara berjalan seperti ini itu cara berjalan yang dimurkai Allah. Illa fi hadzal maudhi, kecuali berjalan di tempat seperti ini, di tempat peperangan. Karena jalan seperti ini sifat sombong dalam arti secara fisik, bukan secara batin. Ketika peperangan itu dibutuhkan, pertama supaya musuh itu takut, yang kedua supaya teman-temannya sesama kaum muslimin itu berani, semangat. Jadi berbeda misalkan ketika perang tidak ada yang seolah-olah sangat berani menganggap remeh, malah justru takut. Ini akan berdampak kepada teman-temannya. Dan perang ketika takut itu akan lebih mudah dikalahkan daripada perang dengan sifat rajin, semangat. Nah, ini sombong di dalam peperangan. Ananging sombong ini hanya di dalam lahir saja, zahir saja, tidak secara batin. Karena sombong secara batin ini justru akan menghancurkan kaum muslimin. Di surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskor qaumun biqaum, la yaskor qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh suatu kelompok itu merendahkan kelompok yang lain. Asa ayyakunu khairam minhu. Bisa jadi yang direndahkan itu justru lebih baik daripada yang merendahkan. Ayat ini bagi pecinta permainan-permainan misalkan sepak bola atau permainan-permainan yang lain, itu betul-betul terasa. Jadi ketika kulolan panjenengan sedaya di dalam pertandingan, tim A meremehkan tim B, walaupun tim A ini tiang-tiang sing main itu betul-betul lebih pintar, secara kertas menang. Tetapi manakala ada sifat sombong meremehkan tim lawan, itu kebanyakan tim yang sombong ini kalah. Bahkan di dalam badminton misalkan sudah dapat angka yang banyak, meremehkan teman musuhnya, lawannya, itu akan berbalik, dikejar angkanya sehingga kalah. Jadi ternyata di dalam ayat ini, ketika peperangan, ketika pertandingan ada sifat sombong, itu Allah akan menolong, akan memberikan peluang menang kepada orang yang diremehkan. Karena suatu kesombongan itu secara batin itu adalah kelemahan. Nah, ini yang pertama, sombong ketika perang itu dicintai Allah. Yang kedua, at-takaburu inda sodaqah, sombong ketika bersedekah. Sombong ketika bersedekah itu bukan menyombongkan diri terhadap yang diberi, terhadap orang yang akan diberi. Tetapi sombong ketika sedekah itu adalah orang yang bersedekah ini menganggap remeh uang, harta yang akan dia keluarkan. Sehingga dia akan mudah mengeluarkan harta untuk disedekahkan di jalan Allah. Berbeda dengan orang yang menganggap besar, dimintai sumbangan 5.000 wis akeh. Tetapi bagi orang yang sombong di dalam sedekah, dimintai sedekah misalkan sumbangan dan dia mampu, dia memberikan 500.000 dengan menganggap, ya, berkata di dalam dirinya sendiri, 500.000 itu duit apa saidik. Maka sombong ketika sedekah itu diperintahkan. Dan ini dalilnya sama dengan sombong ketika perang, yaitu di antara sombong yang dicintai Allah, ikhtiyaluhu inda sedekah,
yaitu sombongnya seseorang ketika sedekah. Ketika kita dimintai sumbangan, kita mengeluarkan sumbangan, terus yang menarik sumbangan itu ngomong, wah kok akeh sambian gak butuhno to sakmono akeh kok sambian nakno kabeh misale. Maka kita sombong, duit sakmono kok saiki. Nah, ini supaya rajin, supaya menganggap enteng nilai uang yang kita keluarkan, bukan sombong terhadap orang yang akan kita beri. Yang ketiga, ini diperselisihkan para ulama dan tidak ada dalil, tidak ada dalil. Hanya para ulama itu banyak yang menyuruh kita sombong dalam keadaan yang tiga ini, yaitu at-takabburu alal mutakabbir, sombong kepada orang yang berlaku sombong. Kita dituntut untuk sombong kepada orang yang memang sombong. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Jadi di antara ulama yang membolehkan ada riwayat dari Imam Abu Hanifah. Jadi at-takabbur alal mutakabbir, sombong terhadap orang yang sombong. Ini ada beberapa lafaz yang dianggap hadis tetapi bukan hadis. At-takabburu alal mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Sedekah kepada orang yang sombong, karena bisa menjadikan orang sombong itu berhenti. Di lafaz yang lain, takabbur alal mutakabbir ibadah. Sombong terhadap orang yang sombong itu suatu ibadah. Di lafaz yang lain, at-takabburu alal mutakabbir hasanah. Sombong terhadap orang yang sombong itu suatu kebaikan. Bahkan menurut riwayat Imam Abu Hanifah, tapi ini bukan hadis, ya. Di antara ulama yang membolehkan itu Imam Abu Hanifah. Itu mengatakan begini, adlamud dzalimi, orang yang paling zalim di antara orang-orang yang zalim, man tawadzu'a liman la yaltafitu ilai, orang yang merendahkan diri kepada orang yang sombong, yang tidak menggubris dirinya. Jadi termasuk orang zalim manakala kita ini merendahkan diri kepada orang yang sombong terhadap kita, bahkan gak ngereken kita. Jadi misalkan disebutkan di sini ada orang yang berlagak sombong, misalkan kita salaman, yang sombong ini nguasi B, boten, memandang kita saja tidak. Terus kita berjabat tangan dengan merendahkan diri, mencium tangannya. Maka ini oleh Imam Abu Hanifah itu adlamud dzalimin. Orang yang zalim, orang yang paling zalim di antara orang yang zalim. Wong gak ngereken dewek, kok dewek iki merendahkan diri terhadap orang tersebut. Dan ada riwayat dari Imam Abu Hanifah, takabbar alal mutakabbir, sombonglah terhadap orang yang sombong. Takabbar alal mutakabbir, sombonglah terhadap orang yang sombong. Ini diucapkan 2 kali oleh Imam Syafi'i. Tetapi sebagian ulama, misalkan Syekh Utsaimin, beliau tetap tidak usah kita sombong kepada orang yang sombong. Kalau ingin mengingatkan orang itu sombong, ya kita ingatkan. Karena tujuan sombong kepada orang yang sombong itu mengingatkan dia bahwa sifat sombong yang dia miliki ini harus segera diakhiri. Jamaah ingkang mulya, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya diberikan Allah nikmat supaya tidak berlaku sombong kepada Allah dengan menolak kebenaran dan sombong kepada manusia dengan merendahkan orang lain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.